Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, ada banyak sekali tokoh nih. Pak Amin Abdullah, Romo Greg dan Romo Haryatmoko, Mbak Elvia Sarapung, kemudian juga Mas Ulil atau Gus Ulil, dua wakil rektor kita, rektor 3 dan rektor 4, Mbak Yaya, Mas Philip, tentu penyelenggara Mas Rahim dan Mas Fajar, serta seluruh narasumber dan peserta Muktamar Pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif dari berbagai kalangan yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita hadir di UMS untuk memperbincangkan kembali pemikiran-pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif tentang Islam, tentang Indonesia dan kemanusiaan. Saya tidak tahu persis harus bicara apa secara lebih khusus, tetapi saya ingin mengalir berbicara tentang bagaimana melalui Buya dengan segala pemikirannya yang kritis, sekaligus juga yang berwawasan lintas untuk membedah Indonesia, di mana seluruh agama, termasuk di dalamnya Islam, suku, bangsa, dan golongan, telah berkomitmen dan hidup dalam keragaman menuju pada cita-cita nasional yang disepakati bersama. Ketika Buya banyak melakukan kritik terhadap Islam sebagai agama yang dipeluknya, Muhammadiyah bahkan, juga tentu tentang Indonesia, maka kritik-kritik itu tidak boleh kita biarkan berserakan. Ya. Jika kita ingin bermuktamar hari ini tentang pemikiran Buya, saya berharap ada rekonstruksi dari kritik-kritik itu, dari pikiran-pikiran Buya itu, untuk membaca Indonesia dan lebih jauh lagi membangun kembali hal-hal yang Buya kritik sebagai sesuatu yang berserakan menuju pada Indonesia milik bersama. Kenapa saya garis bawahi Indonesia milik bersama? Karena dari sinilah kita akan mencoba melihat titik awal dari bagaimana Indonesia dibangun, bagaimana Indonesia lahir dan merdeka, dan Indonesia dalam perjalanannya saat ini. Dan bagaimana Islam, termasuk Muhammadiyah di dalamnya, hadir untuk merawat dan membawa Indonesia milik bersama ini. Buya beberapa kali meminjam pandangan Ernest Renan tentang bangsa. Dan pemikir Prancis inilah yang juga dikutip Bung Karno ketika pidato 1 Juni 1945, bahwa sebuah bangsa itu hadir dan terbentuk
karena keinginan untuk bersatu, karena keinginan untuk bersama. Yang keinginan itu lahir dari kesamaan sejarah dan cita-cita. Kita mewarisi Indonesia yang sudah terbentuk dalam perjalanan yang panjang, 77 tahun merdeka, tetapi sebelum merdeka, Indonesia mengalami proses pembentukan yang sangat panjang, berabad-abad lamanya. Dalam relasi agama, kita memperoleh mosaik yang indah sebenarnya. Ketika orang nyebut sebagai pra-Indonesia, Indonesia atau masyarakat Indonesia saat itu mengenal kepercayaan-kepercayaan setempat. Kemudian hadir Hindu, Buddha, Islam, lalu Kristen Katolik, dan seterusnya. Yang satu sama lain berinteraksi dalam dinamika yang ada konflik, ada integrasi, gitu ya. Tetapi akhirnya kemudian membentuk menjadi satu kesatuan Indonesia. Kita tidak bisa menjelaskan secara rinci, ya, kecuali para ahli sejarah. Bagaimana mungkin misalkan ketika agama-agama setempat atau kepercayaan setempat yang sentrifugal berada di setiap suku, daerah, gitu ya, yang tanda petik saat itu terisolasi. Kemudian datang Hindu, lalu Hindu menjadi agama mayoritas. Lalu setelah itu, Islam datang, lalu Islam menjadi agama mayoritas. Dan peralihan itu, atau konversi agama atau apapun namanya, berjalan secara damai dan tidak ada kisah perang dalam perjalanan sejarah agama-agama di Indonesia. Konflik-konflik yang bersifat lokal atau terbatas terjadi. Tetapi itu sesuatu yang dinamis saja dari sebuah perjalanan bangsa. Suku bangsa dan golongan juga begitu. Yang menurut Anthony Reid bahwa awalnya suku-suku bangsa dan keragaman golongan itu berpencar-pencar bukan menjadi sebuah entitas ketika dia sebut saat itu era Nusantara, tapi lama-kelamaan lalu terbentuk menjadi satu kesatuan. Pada era kebangkitan nasional, proses pembentukan bangsa ini dari keragaman agama, suku, ras, golongan, dan kebudayaan mengalami satu proses institusionalisasi pelembagaan yang terus mengerucut pada sebuah komitmen politik. Tahun 28 ada peristiwa yang sama. Pertama, Kongres Perempuan, yang ini jarang diungkap di dalam sejarah pembentukan Indonesia, selain ya kisah-kisah masing-masing golongan, atau mungkin juga ketika 22 Desember selalu disebut sebagai Hari Ibu yang orang merayakannya dengan beragam pakaian, atau juga Hari Kartini. Orang lupa bahwa di situ ada Aisyah, Taman Siswa, juga dari teman-teman Katolik, Kristen, dan semuanya. Sejatinya bahwa Kongres Perempuan itu merupakan satu era baru dan tonggak baru dari dua hal. Pertama, komitmen perempuan Indonesia untuk bangkit menjadi perempuan maju, perempuan yang merdeka dari belenggu paham agama dan budaya yang mencengkram, gitu ya. Kemudian tidak kalah pentingnya bahwa
perempuan Indonesia juga hadir untuk kebangkitan nasional menuju Indonesia merdeka. Maka letakkan juga bahwa Kongres Perempuan itu bukan hanya tentang kebangkitan perempuan Indonesia, tetapi juga kebangkitan Indonesia untuk merdeka. Lalu pada tahun yang sama, di bulan Oktober, Kongres Pemuda yang berkomitmen tentang tanah yang satu, tentang bahasa yang satu, dan tentang bangsa yang satu, yakni Indonesia. Dua peristiwa ini saja sudah lebih dari cukup bahwa proses pelembagaan dari seluruh perjalanan komitmen berbangsa itu mengalami peneguhan pada komitmen politik untuk Indonesia merdeka, di mana di balik semua ikrar dan di balik semua komitmen itu ada ikatan untuk menjadi satu dari keragaman. Ada ikatan untuk sebuah cita-cita yang sama. Dan ada ikatan untuk mengakumulasi mosaik sejarah yang mereka alami untuk menjadi modal bagi Indonesia merdeka. Lalu pelembagaan itu makin kuat menjadi sebuah dasar konstitusi dan kemudian juga bagian dari itu menjadi dasar negara Pancasila dalam proses dialektika yang luar biasa tajam dalam forum Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, BPUPK, di mana persidangan itu adalah persidangan yang representatif dari seluruh tokoh dengan latar belakang yang mewakili Indonesia tentang mulanya kan tentang dasar negara, tetapi kemudian dalam dasar negara ini terkandung formulasi tentang cita-cita Indonesia dan bagaimana Indonesia itu dibangun setelah merdeka, yang kemudian melahirkan preambel UUD 45 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, yang di dalamnya mengandung banyak pemikiran-pemikiran titik temu dari proses sejarah dan keragaman bangsa Indonesia yang berlatar belakang agama, suku, ras, golongan, kedaerahan yang berbeda itu. Di mana prosesnya kan tidak gampang untuk ada konstitusi dasar yang disepakati bersama 18 Agustus melalui 22 Juni, melalui 1 Juni sampai seterusnya, yang kemudian akhirnya disitulah Pancasila lahir dan dikodifikasi menjadi rumusan Pancasila resmi. Pemikiran-pemikiran dasar dalam Undang-Undang Dasar 45 pun sebenarnya mencerminkan itu. Pasal tentang agama itu kan selain mengandung kebebasan, di situ juga ada peneguhan bahwa Indonesia ya tidak akan pernah lepas dari agama. Artinya bahwa itu pengakuan terhadap proses sejarah di mana umat beragama itu ikut perjuangan kemerdekaan dan membangun Indonesia. Kemudian tentang cita-cita keadilan sosial di pasal 33 yang kemudian dikenal sebagai dasar dari ekonomi konstitusi yang dulu disebut dengan ekonomi kerakyatan, di mana prinsip keadilan sosial itu menjadi pilar sebenarnya bukan hanya dalam kehidupan ekonomi tetapi juga berbangsa dan bernegara. Saya tidak tahu persis
bagaimana nanti ada seorang ahli ketatanegaraan yang bisa membahas Pancasila sebagai apa yang oleh Bung Karno disebut dengan filosofis Grondslag, formulasi dari ketuhanan menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dengan keadilan, dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, tentang persatuan. Yang paling krusial, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita bisa bertanya secara kritis sekarang, kenapa konsep kerakyatan yang ekuivalen, orang nyebut sebagai demokrasi, Pak Philip mungkin bisa lebih jauh membahas, lalu diberi keterangan dan substansi tentang hikmah kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Yang semuanya sekarang ini terdekonstruksi secara ambiar gitu kan, setelah kita reformasi, baik dalam praktek maupun dalam konstruksi pemikiran kita. Yang intinya sebenarnya amandemen UUD 45 dalam konteks pasal sila keempat itu sudah menghapus sila keempat. Saya berani mengatakan itu. Jadi bukan ada formulasi baru, tapi menghapus sila keempat, apalagi dalam praktek. Sehingga dalam kajian kami di PP Muhammadiyah lewat tim khusus waktu itu yang menghasilkan 2 buku, satu visi karakter bangsa, yang kedua Indonesia berkemajuan. Kesimpulan kami bahwa setelah 75 waktu itu tahun merdeka, kita ini mengalami satu proses liberalisasi politik, ekonomi, dan budaya yang begitu luar biasa, ditakar dari fondasi cita-cita Indonesia merdeka. Nah, ketika kita hari ini membahas tentang Indonesia, maka bagaimana kita merekonstruksi serpihan-serpihan, bahkan mungkin bagian-bagian yang tercerabut, dan bagian-bagian yang membuat kita, tadi disebut Rahim maupun Mas Fajar, ada titik-titik pembelahan dan perbedaan yang mengarah pada ancaman terhadap persatuan Indonesia dan keadilan sosial. Disitulah bisakah kita hari ini, dan juga tentu di banyak tempat, jujur, terbuka, memperbincangkan kembali hal-hal mendasar dari pikiran keindonesiaan, di mana salah satunya Buya Shafi'i Ma'arif, bahkan Bung Karno itu memiliki kunci bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa itu lahir dari keinginan untuk bersatu, keinginan untuk bersama, dan punya cita-cita dan sejarah yang sama. Baik, sekarang kita mulai dari agama. Saya yakin semua agama memiliki nilai luhur, baik apalagi yang berdimensi ilahiyah, yang berdimensi ketuhanan, dan juga yang berdimensi kemanusiaan dan kesemestaan, untuk membangun kehidupan yang damai, kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, dan kehidupan untuk kita bersama, milik bersama. Tentu hal-hal yang prinsip menyangkut akidah, ibadah, ritual, keyakinan itu mozaik dari setiap agama, tetapi juga pada setiap dimensi keyakinan dan akidah itu cita-cita luhur dan nilai-nilai luhur itu selalu memiliki relasi dengan hidup kita bersama. Tapi dalam perjalanannya sebenarnya mayoritas di negeri ini, agama dan umat beragama masih dalam fondasi yang kokoh untuk entah itu membangun kehidupan yang damai, toleran, kemudian juga adil, dan lain sebagainya, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi juga kita mulai mengalami proses
reduksi di dalam memahami prinsip-prinsip keagamaan, di mana entah itu karena ortodoksi yang mengalami bias pemahaman, kemudian setiap agama kan juga menanamkan kita untuk puritan dan militan terhadap agamanya, dan itu sah. Tapi ketika sikap puritan dan militan itu kemudian menegasikan kelompok dan paham yang berbeda di luar kita, bukan hanya antar agama, bahkan di dalam tubuh agama sendiri, maka sikap ortodoksi dan puritan itu lalu menjadi masalah. Letaknya pada konstruksi pemahaman yang sempit, konstruksi pada pemahaman yang terbatas, tetapi dengan absolutisme yang tinggi, karena agama memang mengajarkan itu. Maka tugas terberat kita, para tokoh agama sebenarnya bagaimana merekonstruksi paham, pandangan keagamaan agar hal-hal yang disebut prinsip, baik dalam akidah ritual, bahkan sekarang dalam urusan, kalau dalam Islam, muamalah duniawiyah, urusan kemanusiaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kesemestaan, itu juga mengalami proses ortodoksi gitu ya. Karena mungkin pemahaman yang tidak pas. Jadi dalam Islam itu ada kaidah di mana urusan akidah dan ibadah itu berlaku hukum tandif, pemurnian. Berlaku hukum prinsipnya haram kecuali yang dibolehkan. Tetapi urusan muamalah itu al-ibahah, serba boleh, kecuali yang betul-betul ditidakbolehkan secara nas itu ya. Tapi yang sering terjadi sekarang kan urusan muamalah duniawiyah saja itu lebih banyak tidak bolehnya. Nah, jadi ini karena proses ortodoksi, puritanisasi yang begitu rupa, akibat dari satu pemahaman yang terbatas, yang mungkin juga datang dari guru yang terbatas gitu ya, tetapi populer gitu ya. Kemudian pada saat yang sama ada sektarian respon gitu. Jadi sikap merespon keadaan yang galau, chaos gitu ya, dan mengancam kehidupan nilai gitu ya, nilai moral ya, nilai keberagamaan, lalu responnya seperti itu. Ancaman itu iya gitu ya. Misalkan takut dengan sekularisme, takut dengan ateisme, takut dengan berbagai hal yang mengancam kehidupan yang serba melanggar norma. Itu kan setiap agama punya itu kan, punya batasan itu. Tetapi responnya lalu menjadi berlebihan, menjadi hulu, menjadi ekstrim, lalu yang terjadi adalah ya pemahaman-pemahaman yang kemudian menjadi bermasalah. Nah, maka tugas umat beragama sekarang adalah dalam konteks rekonstruksi, mari kita menanamkan kembali pemahaman keagamaan yang mendalam, yang luas, yang melintas batas, di mana prinsip-prinsip yang memang itu khas milik agama, setiap agama, ya berlaku prinsip lakum dinukum waliyadin, tetapi dengan jiwa yang lapang. Yang dalam Islam ada konsep hanifiyatus samahah, beragama yang lurus tetapi lapang hati. Nah, patokan ini perlu terus diperluas. Yang kedua, ada dialektika, konsep-konsep yang kemudian berbenturan satu sama lain, yang ini tidak menambah selesai masalah, tetapi justru menjadi titik beda yang kemudian saling menumbuhkan sikap ekstrim. Di Muktamar Muhammadiyah tadi Mas Ulil bertanya apa sih isu-isu besarnya, saya bilang ya mungkin biasa-biasa saja. Kami salah satu di antaranya adalah menawarkan reorientasi atau evaluasi terhadap konsep radikalisme, deradikalisme. Karena dalam pandangan kami, radikalisme, deradikalisme itu
terlalu tendensius pada agama, lebih khusus pada Islam gitu ya, dan lupa bahwa itu milik setiap golongan. Tapi ini tidak menegasikan adanya unsur itu di setiap di tubuh umat Islam. Padahal juga ada sekarang kecenderungan radikalisme berbangsa, bernegara juga dalam beragam artikulasi. Nah, kalau ini terus direproduksi tanpa ada kita bisa melakukan rekonstruksi pemikiran tentang radikalisme, deradikalisme, nanti ini akan bukan menyelesaikan masalah yang disebut dengan intoleransi, bahkan radikalisme, tapi justru menjadi titik beda yang kemudian kita konflik berkepanjangan soal ini. Dan akhirnya mereka yang tidak ikut dalam arena untuk berbeda pun ikut berbeda. Dan Bapak Ibu tahu sendiri secara sosiologis, ketika umat yang memang lapisan pemikirannya beragam gitu, dan banyak yang awam atau sedikit tetapi ada yang true believing gitu, maka ini menjadi kontraproduktif dan kita kehilangan kesempatan untuk mereproduksi dan memproduksi pikiran-pikiran inklusif, pikiran-pikiran hanifiyatul samha, pikiran-pikiran kesemestaan yang lahir dari agama itu sendiri. Yang sering saya katakan, energi positif agama jauh lebih besar ketimbang energi negatifnya, hanya karena pemahaman yang bias. Ini perlu kelegaan. Karena apa? Karena sering ketika konsep itu masuk pada wilayah politik dan menjadi kebijakan politik, memang agak susah untuk mengubah dan merekonstruksinya. Misalkan konsep radikalisme, deradikalisme sudah masuk pada kebijakan negara, ada wilayah BNPT, macam-macam. Kalau sudah menyangkut ini ada problem besar juga. Mengubah cara pandang yang sudah melekat dengan kebijakan negara ini, ya Bapak Ibu tahu sendiri itu, di situ ada proyek, di situ ada macam-macam lah itu ya. Ada istilahnya itu, orang kan kalau sudah dengan kekuasaan kan biarpun keliru kan susah untuk mengubah kekeliruan itu gitu kan. Jadi ini persoalan yang pertama. Yang kedua, kita sudah bersepakat, ini hebatnya ya para pendiri bangsa kita. Kemudian tadi keberagaman lalu menjadi ikrar bersatu itu, selain tadi rangkaian sejarahnya itu berlanjut bagus lah gitu, mengalami pelembagaan. Lalu kita punya simbol, punya slogan Bhinneka Tunggal Ika yang di sini disebut dengan kebinekaan. Ini mosaik yang luar biasa sebenarnya. Bhinneka Tunggal Ika. Dalam keberagaman kita bersatu. Dan dalam kesatuan kita merawat keberagaman. Nah, Bung Karno kan juga menyampaikan itu tapi ada kritik dia yang agak lupa oleh para nasionalis sekarang dikutip. Jangan karena Indonesia itu dengan nasionalismenya yang kokoh, lalu menjadi chauvinisme gitu. Bahkan selain chauvinisme itu juga dia nyebut bangsa kita menjadi bangsa yang termulia, bangsa yang terhebat di muka bumi. Nah, kritik Bung Karno itu sebenarnya perlu kita jadikan alat kritik sekarang ini. Satu, saya dalam proses perenungan yang sederhana, kita sudah cukup leluasa sekarang merayakan keberagaman. Tapi agak abe untuk merayakan kesatuan atau persatuan. Nah, bagaimana kita membangun titik keseimbangan untuk merayakan kebinekaan pada saat yang sama kita juga merayakan persatuan. Karena apa? Nalar publik itu tergantung pada waham yang diciptakan oleh kita. Jadi kalau setiap hari kita merayakan kebinekaan tapi lupa menggelorakan tentang kesatuan, ya nanti akan terjadi ketidakseimbangan.
Nah, di mana sih letak orang nyebut virus misalkan. Virus kebinekaan apa sih gitu kan? Dan virus dari persatuan kita apa? Kita harus belajar terbuka. Nah, disitulah pentingnya dialog. Sekarang kita menyebut pembelahan politik, ya gitu kan? Pembelahan politik ini jujur kita rasakan dalam 2 periode ini. Pertanyaannya, setelah kita merasakan gerah gitu ya, dengan pembelahan politik, apakah kita mau mengulangi hal yang sama di 2024? Ini tergantung kita. Kita cari sebabnya. Sebabnya apa? Pertama ada reproduksi konflik ideologi atau idiom-idiom ideologi dan identitas, di mana sesuatu yang wajar pada awalnya, tapi karena direproduksi dengan kepentingan politik yang keras, akhirnya menjadi pemicu konflik dan pembelahan. Orang bilang, bahkan ada pidato dari presiden juga, hati-hati dengan politik identitas. Tapi pada saat yang sama ketika pemilu tiba, para tokoh politik ini datang ke pesantren-pesantren, Mas Ulil. Kan pertanyaannya, kenapa ke pesantren? Bukankah itu merawat dan ingin mengambil hati politik identitas? Jadi tidak sadar membuat pernyataan yang seperti itu, tapi kita merawat itu, dan insya Allah besok juga terjadi. Ya. Pesantren NU juga pesantren Muhammadiyah, jangan, pesantren itu kan Muhammadiyah juga punya 499 pesantren. Jadi ya NU lebih banyak. Juga ada yang non Muhammadiyah, non NU kan. Juga nanti datang ke ormas, datang ke teman-teman Katolik gereja. Sebenarnya kan itu merawat politik identitas. Tapi ada teori borders ya. Sebenarnya itu tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah itu kan keterbatasan pemikiran-pemikiran para tokoh baik di politik maupun di organisasi kemasyarakatan di dalam memproduksi politik identitas itu. Yang kedua, ya politik cross cutting of interest kan, saling silang banyak kepentingan. Nah, kepentingan-kepentingan ini yang kemudian mengakumulasi itu. Kalau setiap pemilu selesai, mestinya semua harus deklarasi bahwa kita cukup kontestasi di sini, dan mari kita buka lembaran baru untuk hidup bersama, dan bukan hanya formalitas di mana yang kalah bergabung dengan yang menang, tapi pada saat yang sama sebenarnya juga bagaimana mengelola kekuasaan ini itu secara berkeadilan sosial. Sebenarnya intinya di situ. Letakkan setiap umat, setiap bangsa, setiap kelompok, setiap golongan dengan sikap adil. Dan itulah tugas pemimpin, baik di pemerintahan maupun di non-pemerintahan. Kenapa pemimpin yang paling lekat, Mas Ulil bisa mengkaji lebih jauh, selalu kan yang paling dilekatkan itu pada sikap adil kan. Karena itulah yang terberat dari seorang pemimpin, dari setiap pemimpin, bersikap adil. Adil terhadap orang yang selalu memuji dan mencintai dan mendukung, itu jelas gampang. Tapi adil terhadap orang yang menentang dan berbeda. Kita pun sama gitu kan. Kalau sudah bagian dari dukungan kita itu, salah pun kita puji, dan ketika ada yang kritik kita marah. Sebaliknya, kalau datang dari yang orang tidak suka atau pemerintah yang tidak suka, jangankan
salah, benar pun selalu cari salahnya. Nah, mengajari rakyat dan elit untuk bersikap adil itu jauh lebih besar sebenarnya ketimbang kita sibuk dengan berbagai macam teori-teori politik identitas dan lain-lain, karena praktek hidup berbangsa bernegara memang selalu banyak dinamika. Justru tugas pemimpin pemerintahan, pemimpin ormas, pemimpin agama adalah melakukan recovery terhadap berbagai problem setiap, entah itu pemilu dan lain sebagainya. Nah, kita lihat juga misalkan kekuasaan dimanapun pada umumnya itu kan ya teori ada gula ada semut. Setiap orang kan ingin kekuasaan. Kekuasaan itu adalah sumber daya, sumber dana, sumber segala macam otoritas, di mana kita bisa berbuat apa saja dengan kekuasaan itu. Nah, ketika orang tidak punya visi kebangsaan dan jiwa kebangsaan, sebagaimana saya kutip dari Renang yang dikutip oleh Bung Karno, dan kita sering lupa dan abai dengan kekuasaan itu. Ketika agama kita bisa hidup bersahabat, Bu. Tapi ketika di antara kita masuk kekuasaan, itu ceritanya nanti bisa lain. Pertanyaannya, tidak ada halangan kekuatan-kekuatan agama masuk di kekuasaan, tapi bisakah setelah kita masuk di sana justru bisa menampilkan yang rahmatan lil alamin bagi semuanya? Justru itu menjadi eksemplar bahwa ternyata ketika tokoh agama dan kekuatan agama hadir di kekuasaan, itu bisa menjadi contoh terbaik. Tapi kan Eropa Barat sebaliknya, bahwa itu contoh yang buruk di Eropa abad tengah, maka jalan ekstrimnya negara tanpa agama kan gitu, atau negara jauh dari agama. Karena setiap agama masuk itu, di situ perebutan agama jauh lebih kencang, sebagaimana terjadi civil war di Eropa Barat misalkan. Maka biarpun Indonesia itu bukan negara agama, bukan negara sekuler, bisa kita sekarang rekonstruksi, mengambil jarak yang pas banget, memang susah, tapi untuk mengambil jarak dari itu. Nah, bagi kami Muhammadiyah, ya ormas harus memposisikan diri di situ. Kebetulan perangkat-perangkat pemikiran dan institusional kami dan sistem kami sudah memaksa kami untuk itu. Ada kepribadian Muhammadiyah, ada khitab Muhammadiyah, sehingga siapapun yang memimpin Muhammadiyah mestinya bisa tetap menjaga itu, menjaga jarak dari proses itu. Bahwa nanti ada orang per orang di kekuasaan, seharusnya dia sudah dihibahkan menjadi milik bersama. Nah, ini rekonstruksi yang penting juga di tubuh umat beragama. Yang terakhir, soal keadilan sosial. Ada problem besar, ini soal kesenjangan sebenarnya. Suka atau tidak suka, ditutupi maupun dibuka, gitu ya, bahwa crucial problem kita di tubuh bangsa ini soal kesenjangan sosial. Dan pelaku utama untuk menyelesaikan kesenjangan sosial sebenarnya negara. Karena ini menyangkut kue nasional. Jadi ke depan ya setiap calon yang mau tampil kita harus paksa, bisa enggak mewujudkan keadilan sosial 5 tahun ke depan misalkan. Dengan apa? Kalau negara kan public policy, yakni kebijakan-kebijakan progresif yang bisa mengangkat mayoritas masyarakat terbesar yang hidupnya menurut Buya adalah miskin dan papa, itu untuk naik kelasnya itu tidak asal-asalan. Dari kelas 1 harus jalan langsung ke kelas 6. Tapi kalau asal-asalan seperti sekarang ini, ya kebijakan-kebijakan parsial, UMKM itu kan, KUR, sebenarnya ya itu ya bagus, ya.
tapi tidak ngangkat. Nah, yang kedua tentu harus ngajak dialog kekuatan-kekuatan dan pelaku-pelaku ekonomi raksasa atau besar untuk mau berbagi dalam komitmen politik dan komitmen kebangsaan yang saya pikir siapapun presidennya, kalau dia punya political will yang kuat, apalagi punya trust yang tinggi, bisa. Apa sih yang tidak bisa dilakukan? Bisa. Asal dia sudah selesai dengan dirinya. Tapi kalau belum selesai dengan dirinya, ya banyak tersandera oleh berbagai macam hal. Dan ketersanderaan itulah yang membuat tidak bisa tegas. Misalkan soal korupsi kan, simple. Ya sudah, semua di satu hal yang Anda tidak boleh korupsi, dan kalau itu terjadi ya saya yang pertama kali menindak. Dan jangan biarkan setiap kementerian itu juga, ini untuk terbatas saja, untuk tergantung dari latar belakang partai apapun itu dipersilakan untuk memanfaatkan kementerian. Ini Indonesia milik siapa gitu kan. Harus ada strong leadership bahwa oke, Anda dari latar belakang berbagai partai golongan boleh memperhatikan partai dan golongannya, dan itu sah dalam politik, tetapi bagian terbesar ini adalah untuk rakyat. Sekali ada penyimpangan gitu kan, penyalahgunaan, kan yang paling soft tetapi masif sebenarnya korupsi itu bukan hanya soal ngambil uang, tapi menyalahgunakan kekuasaan. Nah, disinilah sebenarnya keadilan sosial bisa terwujud. Juga bagi mereka yang menguasai hajat hidup orang banyak, saya pikir bisa kok diajak untuk berkomitmen. Karena saya yakin bahwa mereka juga memiliki rasa nasionalisme lah. Apalagi sejauh masih manusia itu kan setiap orang punya nurani. Nah, pendekatan-pendekatan itu bisa kita gunakan dari para tokoh bangsa. Saya yakin saya serpihan-serpihan saja dari apa yang mau kita perbincangkan, yang intinya mari kita coba serpihan atau butir-butir kritik dan pemikiran Buya dan tokoh-tokoh lain itu kita jadikan alat atau perspektif untuk merekonstruksi Indonesia dengan segala ragam persoalan keindonesiaannya menuju Indonesia milik bersama yang lebih berkemajuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerah atau buram sangat tergantung kepada berhasil tidaknya kita membebaskan diri dari penyakit mental dan sosial yang menghancurkan dan membawa maut ini. Fungsikan kembali agama dan Pancasila untuk memperbaiki moral bangsa. Dorong terus aparat hukum agar tak jera dan putus harapan, membabat korupsi sampai ke akar-akarnya, walau harus berhadapan dengan kawan. Tuhan